Nights go out and I can't be saved. Tides that I tried to swim against have broke me down upon my knees. Oh, and I beg and please. Ada yang namanya culture shifting. Culture shifting itu melanda global, kemudian melanda juga regional, melanda juga. Jadi harus bisa memahami itu. Apa korelasinya culture shifting dengan organisasi Polri? Nah, ini sedang terjadi di belahan dunia. Nah, dalam konteks organisasi Polri, maka kalau dulu ada akronim, mungkin pernah dengar ya, Cerdik, ada akronim PUKA. Mungkin Cerdik menganggap itu selesai PUKA. Ternyata PUKA nggak selesai juga. Ada culture shifting berikutnya namanya timbul yang namanya sunnah. Kemudian timbul lagi yang namanya bani. Demikian cepatnya dari PUKA, sunnah, bani. Yang menuntut organisasi Polri itu adaptif dalam konteks pelayanan publik. Nah, sebelum masuk ke yang berikut, ada fenomena kebijakan adaptif yang sudah dilakukan Polri. Ada yang bisa kasih contoh saya? Ya, oke. Layanan 110 atau revitalisasi 110 itu adalah salah satu bentuk kebijakan inovatif dalam konteks pelayanan publik. Dan kita semua harus supporting. Infrastrukturnya baik, SDM-nya tidak baik, ya sama saja. Nah, Cerdik di tempat ini dipersiapkan untuk menghadapi itu semua. Jadi jangan lagi berpikir paradigma lama, konvensional paradigma. Jadi berpikirlah bahwa pemimpin itu berkembang terus. Indikatornya muncul harapan-harapan baru dari masyarakat. Saya menanamkan atau mengajak Cerdik, seluruh anggota di luar sana, termasuk saya, untuk memiliki mindset bahwa dalam konteks individu anggota Polri, kita ini bukan ownership, kita hanya stewardship, kita bukan pemilik, kita hanya pengelola. Nah, kalau sudah itu dimasukkan dalam mindsetnya, maka akan kelihatan butir-butir pengabdiannya nanti. Butir-butir pelayanan publiknya akan lebih kelihatan lagi. Nah, tetapi posisi Anda nanti adalah sebagai leading pin dalam teori kepolisian. Leading pin itu artinya begini. Anda punya anggota di front line sebagai pelaksana, tapi Anda juga punya tanggung jawab untuk pimpinan, memberikan masukan, memberikan saran. Itu namanya leading pin. Leading pin itu posisinya di tengah antara bagaimana dia harus memberikan masukan dengan etika yang baik pada pemimpin. Di sisi lain, bagaimana dia bisa memberikan direktif kepada frontline anak buah kita di operasional. Jadi Anda harus hati-hati. Anda harus bisa memberikan direktif yang jelas, yang bisa dipahami dan bisa dieksekusi anak buah kita di lapangan. Nah, sebelum masuk ke fase penilaian resiko, saya mengambil analogi tentang bagaimana tugas kita di frontline itu, di etalase. Analoginya begini, suatu saat ada beberapa kepadatan lalu lintas di T-junction maupun intersection, dan kebetulan di perempatan situ atau pertigaan itu ada satu perwira, satu bintara, dan kebetulan perwiranya itulah kalian nanti kalau kalian dulu dari tempat itu. Nah, fenomenanya itu dari T-junction maupun intersection itu ada beberapa ruas yang kepadatan kendaraannya melebihi daripada ruasnya. Nah, pertanyaan masyarakat, apakah kita itu menjadi seorang aparatur negara yang minim atau berarti, atau sebaliknya minus? Pilihannya ada pada kita. Kita mau jadi anggota Polri yang minim di pertigaan dan perempatan itu, atau kita menjadi anggota yang minus.
yang ada di situ tapi tidak berbuat apa-apa, dan masyarakat tidak merasakan apa-apa tentang kehadiran kita di sana. Nah, kembali ke yang tadi saya ingatkan, ingat bahwa kita itu bukan ownership, kita hanya stewardship. Kalau itu selalu ditanamkan di mindset kita, maka akan kelihatan ketika dia berdiri di pertigaan atau perempatan, akan kelihatan buah daripada bagaimana memposisikan diri sebagai seorang stewardship atau pengelola. Ketika kita melihat suatu fenomena, maka kita segera melakukan penilaian risiko. Yang pertama, apakah kegiatan tersebut harus terus dilakukan atau ditunda pelaksanaan, dan bagaimana koordinasi kita ke internal maupun ke eksternal untuk menyikapi pertanyaan pertama ini. Yang kedua, apakah ada peluang yang bisa dimaksimalkan untuk menjawab fenomena yang terjadi? Yang ketiga, apakah perlu diadakan suatu pertemuan? Yang keempat, bagaimana kita memilih opsi-opsi yang tiap opsinya itu ada risikonya. Yang kelima, kalau kita sudah memilih suatu opsi yang ada risikonya, bagaimana kita secara konsisten memprioritaskan perlakuan risiko itu untuk mencapai goal kita atau tujuan kita. Dan yang terakhir, yang keenam, bahwa strategi perlakuan risiko yang adaptif itu akan men-dragging itu artinya menarik inherent risk atau risiko yang melekat, ditarik menjadi risiko yang dapat ditoleransi. Kalau 6 hal ini sudah kita lakukan dalam setiap kali kita menemui fenomena pelaksanaan tugas, maka peran kita sebagai individu Polri yang berada dalam entitas besar yang namanya Polri itu akan bermanfaat, tidak sebaliknya. Happy anniversary for your show, Jimmy.